Jadi selama ini juga dia yang selalu support. Dia yang selalu support. Jadi kalau misalnya sebenarnya karena memang sibuk apa segala macam juga kan ya, jadi ya udah, terus ya udah alhamdulillah ketemu Umi, ketemu juga waktu itu malam soalnya mungkin kayaknya udah pada istirahat semua gitu. Jadi ya pokoknya intinya udah ketemu sama Umi, udah sudah meluapkan rasa rindu, udah berpeluk-pelukan juga, dan ya udahlah pokoknya udah selesai. Artinya kita nggak usah lihat ke yang lalu-lalu lah. Aku juga minta begitu juga Umi sama gitu. Kita lihat ke depannya aja. Oke, sebelum momen itu sendiri apakah ada komunikasi pada akhirnya oke ketemu dulu atau langsung datang aja gitu? Enggak. Itu dia. Berkomunikasi lah Azadel dengan yang ada di sana gitu ya, salah satu uncle-nya gitu. Dan juga aku pun begitu karena memang permintaan aku kepengen cepat selesai gitu. Jadi memang sebelum Lebaran kan ada sesuatu yang diminta dari aku gitu untuk ketemu gitu kan ya. Jadi setelah ketemu akhirnya bicara segala macam ya, akhirnya terus di apa namanya, dikondisikan lah gitu. Iya. Momennya seperti apa sih momennya ketika bertemu Umi itu, kalau boleh divisualkan nih? Aduh, deg-degan, iyalah, kayak ketemu Bang Jack waktu pacaran. Deg-degan pastinya, dan juga ada persiapan juga karena memang kan aku walaupun ada masalah gitu, maksudnya lagi nggak bagus hubungannya, tetap walaupun gimana aku tuh ngumpulin kayak apa namanya ya, hampers buat Umi gitu tiap tahun aku kumpulin, cuma berdoanya insya Allah mudah-mudahan ini bisa sampai gitu. Dan alhamdulillah udah sampai di Umi. Kalau boleh tahu apa sih alasan yang mendasar akhirnya terdorong untuk ke rumah ibu gitu? Loh, emang udah lama. Kalau itu memang sudah lama, cuma kan memang ya itu apa ya, kalau mau dibilang sebenarnya sih udah lama banget ya, kepengennya udah lama banget, cuma momen sama waktunya aja belum ada yang iya nggak pas gitu. Kayak waktu kemarin juga sempat beberapa kali juga hari besok aja deh gitu, soalnya Umi gini gitu kan, Umi lagi bukan kurang sehat sih sebenarnya, lagi habis terima tamu gitu. Dan aku pikir kasihan lah kalau misalnya habis terima tamu terus harus ketemu aku lagi, jadi nanti nggak malah kondisinya nggak enak kan. Jadi ya udah oke, nggak apa-apa, kita atur lagi aja waktu itu. Yang benar ini saat kan walaupun aja udah komunikasi, tapi kan pas saat mau ke rumah itu ada perasaan aduh diterima gak nih sama ibu aku, terus lagi gitu aduh gimana nih, pasti ada pemikiran 1000 kali, ada gimana, yaudah apa ya, lanjut aja gitu, penting tawakal, penting niatnya mau baik ini. Gimana pas akhirnya ketemu pecah semua, nangis gitu. Iya. Gimana tuh? Kalau aku sih ya bukannya kenapa gitu, bukannya soal yakin atau gimana, tapi yakin lah gitu, yakinlah oh ini selama ini kita bikin rencana begini segala macam belum takdirnya Allah, tapi kayaknya ini hari ini Allah takdirkan aku ketemu. Jadi dari rumah pun udah mantep, terus dari itu udah persiapan memang apa yang aku mau bawa buat Umi ya, segala macam gitu udah dipersiapin gitu ya. Artinya udah dibayangin sih gitu, bakal pecahnya tuh kayak apa udah dibayangin. Cuma ya alhamdulillah walaupun nggak ada yang lain gitu ya, maksudnya memang kan aku kan pengennya ketemu Umi dulu gitu, jadi benar-benar khusus gitu. Walaupun bayangan aku sih aku nyamperin ke kamar ya karena udah lama nggak main ke kamarnya Umi, tapi ternyata cuma di atas aja
dan itu nggak masalah buat aku gitu. Yang penting ketemu sama Umi gitu. Tapi ada adik-adik nggak? Udah kemarin, Neng. Nggak ada. Mungkin udah pada istirahat ya, atau mungkin lagi pada udah malam. Kita datang udah malam, terus udah gitu kayaknya mungkin ada yang lagi nggak ada di situ ya, soalnya nggak ada mobil juga gitu kan, mungkin kita nggak tahu sih, nggak nanya detail gimana. Yang penting kan memang fokusnya kan Umi gitu, jadi ya udah gitu. Insya Allah mudah-mudahan tetap didoain ya, mudah-mudahan kan kepengennya semua benar-benar beres, benar-benar artinya yang kemarin nggak ketemu bisa diatur lagi waktunya untuk ketemu. Gitu. Ketika ketemu Umi, apa yang diungkapkan oleh Neng Wirda? Wah, Kali banyak lah. Artinya perasaan ya gitu. Artinya ini bicara hati ke hati gitu. Anak sama ibu yang nggak ada sangkut pautnya sama yang kemarin gitu. Artinya paling aku coba meluruskan aja, tapi ya udahlah, kita nggak mau ngebahas itu, kita nggak mau bikin suasana jadi nggak enak gitu kan ya. Jadi aku sudah dengan keinginan seperti itu, dan Umi juga sama gitu. Kita nggak mau ngebahas yang lalu-lalu. Yang udah ya udah. Gitu. Kemarin ini nggak pas ketemu sujud nggak, cium kaki nggak? Oh iya. Ya itu kayaknya kepo deh sebenarnya sih. Ya gimana ya? Artinya selama ini kan sebenarnya nggak ada apa-apa gitu ya. Cuma diperkeruh sama keadaan aja sebenarnya sih gitu. Toh begitu pas ketemu pecah yang namanya ibu sama anak, ya artinya pelukan, udah pastilah pelukan segala macam. Dan memang aku sempat pegang kakinya Umi, aku sempat cium, aku sempat bilang, Umi ridoin aku, maafin aku salah nggak salah, aku anak, dan aku tidak pernah bilang bahwa Umi yang harus minta maaf, itu salah. Jadi Umi lihat ya, dari mulut aku sendiri aku nggak pernah ngomong seperti itu. Umi harus tahu. Ya udah. Ya udah. Jadi sempat bilang alhamdulillah ya Allah, anakku sudah kembali. Gitu dia. So aku bilang, Umi aku nggak kemana-mana. Aku ada, aku selalu ada. Aku selalu lihat Umi. Walaupun aku mungkin jauh dari Umi, tapi hatiku dekat. Aku selalu doain Umi, dan aku tahu yang terjadi sama Umi apa aja, aku tahu, aku ngerasa gitu. Batin kita deket banget gitu. Tapi aku nggak bisa apa-apa. Udah gitu aja sih. Terus dia lihat Azadel kan, ya oh Azadel udah gede. Kalau Azadel udah pernah ketemu, anakku udah pernah ketemu duluan sama Umi. Waktu itu di mana? Di salah satu mall lah gitu. Umi juga kaget sih ketemu Azadel. Ya ampun udah gede banget gitu. Terus sempat video call juga sama Aljabar, karena memang Aljabar yang banget repot ya. Aduh, mami mau ke Cawang. Biasa dia anak kecil. Terus nanti video call ya gitu. Rencana ketemu lagi atau mungkin liburan bareng biar suasana makin cair? Kan banget liburan bareng. Cuma lagi ini juga sih padat jadwalnya juga. Aku juga punya kesibukan gitu kan. Kan sebentar lagi nih udah Lebaran. Abis Lebaran kan Insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar. Ada mau rilis single baru gitu. Jadi memang lagi direncanain, lagi dimatengin lagi gitu. Dan Umi juga punya kesibukan sendiri kan. Udah gitu juga yang lainnya juga sama gitu kan. Jadi ya Insya Allah semua bisa jadi mudah kalau Allah udah berkehendak kan gitu. Sampai aku juga bilang sama Umi, kenapa baru sekarang? Dia kan gitu, kenapa baru sekarang? Dia gitu. Umi, ini takdir. Inilah takdir Allah, Mi. Aku udah rencana begini, ternyata nggak bisa. Aku udah rencana saya. Iya, Umi tahu. Alhamdulillah, udah teleponan, udah kirim. Selalu aku tanyain, Umi mau dikirimin apa, mau makan apa, sarapan apa gitu kan. Suka aku telepon, aku voice note ke Umi udah bangun, udah kira-kira jam 10 gitu. Iya, udah Umi udah gini gitu. Jadi udah ada komunikasi intens lah. Nah, peran anak-anak cukup besar ya dalam untuk mendorong pertemuan ini. Perannya cukup besar, kalau terutama Azadel ya, yang memang udah kangen neneknya tuh, kayaknya dia udah kangen banget gitu ngelihat maminya sama Umi bisa berkomunikasi lagi gitu. Aljabar juga, walaupun Aljabar masih kecil tapi dia juga gitu, dia itu banget sampai dia ngajakin berdoa, yuk mami mau ke Cawang, kita berdoa yuk, kata dia. Kenapa emangnya Al? Ya berdoa aja, Al mau berdoa aja. Terus dia berdoa, dia bilang
ya Allah tolong lancarkan gitu. Alhamdulillah dikabul sama Allah, nggak ada apa-apa, semuanya lancar, diterima dengan baik ya. Alhamdulillah gitu. Ini udah berapa lama nggak sih udah berapa lama sih nggak ketemu sama Umi Akhir terakhir dia ulang tahun umur berapa? 17 kalau nggak salah. 17 ya? Iya. Yang di itu? Dia 18 tuh kayaknya. Ya sekitar 4 tahun ya. 4 tahun ya? Mau 4 tahun ya kayaknya. Ya terus aku ya sempat juga cerita-cerita juga sama Umi, apa namanya, ya artinya banyak sekali gitu yang aku dapat pelajaran selama 4 tahun nggak ada sama dia. Dan aku mengungkapkan juga bahwa bukan aku nggak mau Umi, cuma aku tuh nggak kepengen Umi jadi susah, atau aku nggak kepengen Umi jadi nggak nyaman. Selama ini aku selalu tahan ya, kalau misalnya mau dibilang sakit aku segala macem ya iyalah, cuma aku lebih senang Mi, aku cuma pengen lihat Umi sehat, happy, gak ada yang nyusahin, cuma itu yang aku pengen. Jadi kalau misalnya aku begini, aku begitu, artinya aku kayak orang tarik ulur ya, itu karena ngelihat keadaan juga. Aku gak kepengen dia pikiran segala macam. Kenapa kayak gitu? Ya nggak apa-apa, itu karena sayangnya aku sama Umi. Ya udah, alhamdulillah. Apa namanya? Ya mudah-mudahan ya secepatnya lagi bisa ketemu sama yang lain. Amin. Karena kan ada juga yang ada di luar kota, tinggal di luar kota ya. Gitu. Jadi buat nyocokin waktunya tuh juga agak sulit gitu kan, ya kayak mohon pengertiannya aja deh gitu. Ya udah, ya oke. Aku sih sabar, maksudnya gini, ya udah jalanin aja ininya. Mudah-mudahan sih selalu ada titik temu, nggak ada gimana lagi, benar-benar udah. Dan kemarin sempat diutarakan juga bahwa memang yang lainnya juga udah, ya artinya ya kapan tinggal diatur waktunya aja gitu. Tapi Del, lo ngeliatnya gimana sih Del? Ketemu mama, ketemu nenek. Ngeliat nggak sih kamu? Lihat Tuh kemarin gitu. Jadi Umi tuh di atas kan. Iya. Jadi kan gimana nih, siapa mau? Adel aja, Adel. Kamu aja. Boleh. Saksi. Saksi lagi. Cerita dong. Jadi biasa di ruang keluarga lah ya, kita biasa nyebutnya di bawah situ. Nah, ruang tamu itu, ruang tamu. Iya, kan biasa coba ngumpul di situ juga. Iya, kan? suka ngumpul di situ juga. Nah, ya udah, Umi baru selesai dari kamar habis sholat Isya. Terus Betul, Umi habis dari dokter apa dari mana gitu. Habis pergi. Ya. Terus nggak lama keluar dari atas ngeliat Mami lah. Habis itu ya udah, Mami Jadi kayak lucu sih, kayak di sinetron emang. Lihat ibu ini teriak Umi gitu, terus Uminya berapa kali tuh tiap anak tangga Umi. Terus akhirnya peluk, nangis ini itu segala macam. Udah akhirnya ngobrol berdua di atas. Ngobrol dulu, aku baru ke atas habis itu gitu. Artinya dikasih kesempatan ya untuk berdua. Iya harus. Iya dong, harus. Itu memang dikondisikan sedemikian rupa buat bisa ngobrol berdua. Lo sendiri jadi haru nggak sih Del? Oh jelas, pas di situ ya pastilah ngeliat, apalagi Mami kan ketemu ibunya gitu. Setelah sekian. Iya, jadi kayak ya terharu aja gitu. Dan ya Ikut bersyukur ngerasain juga. lah, artinya Iya, dia pasti. ikut ngerasain pasti kan. Iya. Bagaimana dengan penuh perjuangan Maminya ngesot ya nggak sih? Ada yang di-vlog juga sama mami. Oh iya, iya. pasti dong. Pasti. Nggak saat itu aja waktu ketemu juga dia begitu. Iya. Cuma kan kalau aku udah ketemu sebelumnya udah pernah ketemu. Sudah, jadi duluan Azadil duluan ketemu sama Umi gitu, baru aku gitu. Jadi lega Berdua ngeliat aja atau itu, bareng sama momen itu. suami juga? Gimana? ketemu Umi? Lega ngeliat momen itu. Oh Ini iya. yang mana dulu nih? Lega. Gimana Mbak tadi? Oh, hanya berdua sama Berdua sama Azadil Azadil dulu. atau gitu? Iya, berdua sama Azadil dulu. Bentar lagi kan lebaran nih, Idul Adha. Mungkin ada apa namanya, mau berkurban di rumah Umi biar mendekatkan diri lagi pas pertama kan. Berkurban di Cawang nggak, paling aku datang seperti biasa lah lebaran. Paling juga kita biasa seperti biasa yang udah yang kemarin itu
biasanya ngirimin ini, kita sendiri kurban tapi nanti kita bawa ke sana, bawa daging ke sana untuk dibagi-bagiin sama yang lain biar Umi yang bagi-bagiin gitu. Biasanya sih aku gitu. Kan kita nggak ini kan. Iya, bukan kayak Idul Fitri kan gitu. Jadi agak beda sih sebenarnya. Kalau Idul Adha tuh paling yang khusus masalah kurban aja tuh jadinya, paling gitu, nggak yang harus. Kalau Idul Fitri kan bener-bener yang gitu kan. Kalau ini paling paling gitu. Kalau kebetulan ada, biasanya kan Umi dulu suka gitu, mau ini enggak, mau kurban di sini enggak, atau gimana gitu. Tapi kayaknya biasanya juga aku kan kurban tapi Bang Jack yang udah urus gitu. Jadi palingan Umi suka aku bawain dagingnya aja dibagi-bagiin lagi gitu sama Umi, tetangga-tetangga atau siapa lah yang Umi mau kasih gitu. Saat itu sama ada dukungan dari Papa sang suami. Bang Jack gimana ya saat itu? Bang Jack tuh luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan panjang umur sehat selalu. Dia itu suami yang luar biasa. Jadi selama ini juga dia yang selalu support. Dia yang selalu support. Jadi kalau misalnya ada yang salah menilai bahwa dia yang melarang aku, sama sekali enggak. Aku yang belum siap gitu loh, aku yang belum siap gitu. Dan memang inilah yang dibilang takdir gitu. Makanya aku begitu hari itu kayaknya benar-benar udah kayak udah gimana sih, kayak sesuatu udah digenggaman gitu loh hari ini gitu, udah begitu. Jadi udah ya itulah, aku yakin banget sih soalnya karena semuanya Allah. Kalau Allah sudah hari ini ditakdirkannya begini, ya aku ikutin itu aja. Ini Boleh Tapi tahu respon adik-adik gimana nih? Respon siapa? Adik-adiknya? Adik-adiknya support semua, adik-adik Bang Jack Ya, support banget. Oh, adik saya. Adik saya belum ketemu sama adik saya. Doain ya, mudah-mudahan bisa ketemu. Fitri juga belum ketemu. Belum yang lain-lain belum ketemu. Cuma baru Umi sama kakak yang di atas aku aja. Memang dia yang ngatur ya, dia yang mengkondisikan karena dia yang paling dekat sama Umi kan. Dan memang dia yang urus segala macam termasuk schedule-nya Umi, dia yang urus. Jadi dia yang lebih tahu kan Umi bisa atau tidak jadwalnya Umi gitu. Jadi ya aku sama dia gitu. Pelan-pelan, iya, proses kan semuanya ya kan. Yang penting pintunya udah terbuka, ya kan gitu. Tapi Negra mungkin kemarin kan Umi sempat ditemuin nih, tapi kayak masih malu-malu buat ngaku itu, mungkin ada pendapat dari. Masa sih malu-malu? Gak lah, kalau malu-malu enggak sih, kayaknya masih malu-malu bayaran mana kan, enggak. Cuma memang waktunya mungkin terdesak waktu ya, Umi harus begini biasalah. Umi kan memang dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Terus juga ada yang mungkin dia belum ini gitu persiapkan atau apa gitu, jadi kan terburu-buru gitu, biasanya gitu sih. Nggak ada tuh malu-malu, enggak lah. Langsung udah apa-apa, dulu sempat kepikiran nggak kalau nggak rujuk lagi ketemu kembali, punya nasar apa? Apa ya, enggak sih, apa ya dia? Nggak ada ya? Nggak, karena kan ya udah lillahi ta'ala aja, aku sih nggak ada yang gimana enggak, karena memang kan aku pikir cuma masalah waktu aja gitu, bukannya dipersulit sama gimana, cuma masalah waktu aja gitu. Cuma memang apa ya, nggak ada. Neng, tadi kan Bang Jack support banget nih untuk pertemuan yang kemarin kan. Kalau boleh tahu apa alasan Bang Jack kemarin tidak mendampingi, atau memang ingin diberikan keluasan biar berdua dan takut mengganggu suasana atau bagaimana? Iya, dia lebih ke situ. Iya, pertama itu, kedua emang lagi sibuk. Jadi nggak ada waktu juga. Nggak ada waktu juga kalau nunggu dia lagi gitu kan. Pas ini kebetulan pas tepat waktunya juga, sekarang udah diatur, udah dikondisikan segala macam. Tapi dia tahu, dia pun juga tahu lah gimana persiapan aku, terus dan support gitu. Selain agenda pertemuan kemarin, mungkin ada agenda besar yang disiapkan karena udah bertemu dengan Bunda. Oh iya. Insya Allah mudah-mudahan. Doain aja lah. Didoain aja. Karena memang kalau
masing-masing punya fans dan kayaknya fansnya kepanjang banget. Sampai aku kadang-kadang ya Allah tiap hari nih kayaknya ya dijajar-jajarin dulu fotonya ya. Oh iya oke lah. Ya itulah mungkin dia juga ikut gembira kan pastinya karena ini momen yang ditunggu-tunggu bisa bersatu gitu tuh ditunggu-tunggu. Ini mungkin terakhir dari saya saat menceritakan ini kayak dari tadi haru terus nangis terus. Kayak ada perasaan beban yang udah lepas gitu kayaknya udah plong gitu ya. Udah Benar nggak sih plong. atau gimana nih? Ya tadi kayak nangis terus ini padahal cerita yang udah ketemunya berapa bulan lalu. Gimana? Ya pastilah ya bebannya udah lepas gitu. Walaupun belum plong banget karena belum ketemu sama yang lain ya, tapi kan sudah dengar sendiri dari Umi gitu bahwa juga yang lainnya pun juga sama lah merindukan juga gitu. Cuma tinggal masalah waktunya aja belum ketemu. Ya itulah makanya seperti yang lain kayak Umi juga bilang dan kakakku juga bilang sabar gitu kan, maksudnya sabar iyalah segala sesuatunya itu memang aku nggak punya apa-apa, aku cuma 4 tahun tuh aku cuma punya sabar sama doa itu aja. Masa dia Ngeganjel sih enggak ya, cuma karena belum ketemu aja gitu sama yang lainnya gitu, cuma itu aja sih sebenarnya ya. Tapi juga kalau dilihat juga ya dengan Azadel ketemu juga ya so far sih udah bagus, udah artinya gini, bukan yang gimana gitu, bukan yang masih aku gimana enggak, ini cuma masalah waktu aja sih gitu. Kalau aku rasa ini cuma masalah waktu aja belum ketemu gitu. Sebelum pulang mungkin ada pesan dari Umi sebelum pulang ke rumah. Apa ya pesannya? Umi pesan apa ya? Umi pesan apa sih? Buat Umi sehat-sehat lah. Enggak ada pesan apa-apa, aku cuma aku cuma bilang sama Umi. Bawain jambu. Ya, suruh bawa jambu. Suruh bawa jambu, iya suruh bawa jambu sama. Selalu itu kalau ke Cawang. Suruh bawa jambu. Karena di Cawang ada pohon jambu, jadi pulang bawa jambu. Ada jambu gitu kan, bawa pulang. Sama apa sih kue aja. Terus ya udah paling aku cuma bilang sama Umi, Umi udah jangan kurus-kurus lagi. Umi kan memang lagi diet kan gitu. Jadi aku bilang aku khawatir aja gitu. Enggak Umi udah enggak kok gitu. Cuma maksudnya masih tetap dijaga aja. Udah Umi udah jangan terlalu kurus juga. Udah sih pesan aku gitu. Terus pesan Umi juga cuma gitu aja. Pokoknya yang penting sehat-sehat, sabar. Kita serahin semuanya sama Allah ya kan. Terus gak usah mikir macam-macam. Jangan dengerin yang lain-lain gitu. Terakhir kalau boleh tahu poin apa yang didapat dari pertemuan kemarin? Poin yang didapat apa? Apa ya, mengalir begitu aja sih sebenarnya. Cuma artinya gini, bahwa itulah kalau nggak ada komunikasi kan semua jadi serba pecah kacir ya, gitu. Jadi aku cuma sempat next day sih sebenarnya, bukan pas saat itu. Kemarin lah aku sempat ngomong juga sama Umi bahwa Umi sekarang kalau misalnya ada apa-apa yang nggak enak, yang kayaknya gimana gitu, mau nggak bikin Umi nggak nyaman gitu kan, Umi bilang aku ya, gitu kan. Sekarang udah bisa berkomunikasi gitu, jadinya aku cuma nggak mau. Itu selalu yang aku bilang, aku nggak mau Umi nggak happy, aku nggak mau Umi banyak pikiran. Jadi Umi mesti kalau ada apa-apa sekarang kayak dulu lagi Umi cerita sama aku. Oke, terima kasih Azadel.